Coba kita pilih buka activity. Ya sudah masuk ke bagian activity berikutnya dan kita klik oke, kita klik project, new project, kemudian pilih empathy, klik next, kemudian di sini bisa kita pilih latihan, misalnya latihan saja, latihan underscore, misalnya latihan 1 Ahmadi Patek. Hari ini untuk ini kita pilih pakai bahasa Java, Android. Oke, kita pilih Venice. Oke, saya ingatkan kembali untuk membuat project di Java di Android Studio. Nah, ini sudah selesai untuk proses indexingnya. Sekarang kita coba running dari aplikasinya. Kita pastikan dia sudah jalan, baru kita masuk kepada latihan source code-nya, latihan pertama ini. Tunggu beberapa ini. Gradle build running. Nah, itu bisa kita lihat ada proses install. Nah, jika sudah tampil bentuk seperti ini, install success finish, berarti dia sudah berhasil. Tinggal kita hidupkan HP-nya. Nih, kita klik sini. Jadi dia ibaratnya layarnya lagi lock screen. Oke, nah seperti ini dia sudah tampil, berarti kita sudah siap untuk melakukan latihan ini. Oke, kita klik. Nah, berarti tinggal kita coding. Oke, di sini sebenarnya mana ya untuk pilihan XML. Nah, ini. Jadi untuk bagian XML dia sudah ada sebenarnya untuk bagian form. Ini bisa kita coba tebal besar. Nah, ini adalah tampilannya dan ini adalah untuk source code-nya. Jadi tampilannya di sini dia akan menampilkan tulisan hello world yang dia berarti adanya di bagian my activity main. Dan ini adalah list komponen-komponen yang bisa kalian gunakan. Ada common, kemudian ada text, ada button, ada widget. Ini ada widgetnya juga yang bisa kalian gunakan. Ini ada banyak. Kemudian ada layoutnya juga, ada beberapa, ada ini, ada linear layout dan seterusnya. Kemudian ada juga beberapa container, dan ini untuk Google, ada Google Map, ada Add View, dan ada juga legacy. Ini grid, ada grid layout, ada grid view juga. Oke, tapi di sini kita tidak menggunakan palette secara visual. Di sini kita menggunakan teks seperti ini. Oke, yang pertama kita akan memodifikasi dari tampilannya. Oke, ini kalian pilih di sini di bagian teks, kemudian kalian pilih preview. Nah, ini bisa kalian lihat di sini, dan di sini yang akan kita tambahkan itu ada button. Tapi sebelum kita menambahkan button ini, kita hapus dulu di bagian ini. Kita hapus, dan untuk Android-nya ini kita ganti menjadi relative layout. Kenapa gunakan relative layout? Karena kita ingin memodifnya ini biar sesuka hati kita, dan dia nanti support dengan layout horizontal. Oke, yang pertama di sini kita tambahkan ID, kemudian kita tambahkan ID, kita kasih nama di sini misalnya text view. Oke, bisa kita kasih seperti ini, dan di sini misalnya kita tambahkan center horizontal, misalnya center. Nggak tampil. Oke, kita tulis layout dulu. Layout center horizontal, kita kasih true. Kemudian
kita kasihkan vertical, layout vertical true. Oke, dan yang berikutnya kita kasih nama di sini. Kasih nama, untuk teksnya kita jadikan namanya misalnya form pertama misalnya, atau activity pertama. Ini adalah form activity 1 misalnya. Dan yang berikutnya kita tambahkan button. Oke, kita tambahkan button seperti ini. Usahakan pakai huruf besar ya, button. Nah, di sini kita save web content. Oke, kemudian kita jangan lupa kita kasih tutup dulu. Dan di sini kita juga jangan lupa kita letakkan di posisi layout center horizontal misalnya. Kita kasih true. Oke, kemudian kita letakkan di bawah ID. Nah, cara meletakkan di bawah ID-nya kita tambahkan seperti ini, berarti gunakan layout below. Layout below maksudnya kita letakkan di bawah ID apa. Nah, di sini kita letakkan di bawah ID. Nah, seperti itu. Dan untuk buttonnya kita kasih nama, kita kasih teksnya itu apa ya, misalnya open atau buka lah, buka activity kedua misalnya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita activity kedua, dan juga jangan lupa dikasih ID. Jangan lupa dikasih ID, berarti di sini ID, dan kita kasih ID misalnya adalah ID button, misalnya kita kasih itu. Gitu. Nah, kira-kira sudah. Dan yang berikutnya kita buat activity lain. Oke, kita kasih di sini di bagian ini. Kita klik kanan, kok gak lihat ya, klik kanan new, dan kita pilih activity, kita pilih empty activity. Nah, di sini misalnya kita pilih activity 2, misalnya seperti ini, activity kedua, activity 2, misalnya gitu aja. Kita gunakan pasif pakai Java, kita klik. Nah, di bagian activity 2 ini sebenarnya juga sangat sederhana. Boleh kita copy yang sebelumnya, misalnya di bagian ini. Di bagian ini misalnya kita kasih teksnya, kita ganti, kita ambil saja yang ini di activity 2.xml. Jadi untuk XML ini dimaksudkan dia sebagai ini ya. Relatif. Oke. Ini
kita hilangkan saja. Ini misalnya ini activity 2 misalnya itu form activity 2, dan di sini misalnya kita tambahkan background agar lebih inilah. Background kita kasih color primary. Nah, oke. Nah, ini sudah, ini kan berarti nanti kita maunya nanti dari form ini ketika kita klik nanti akan mengarah ke form ini, ke form 2 gitu. Dan untuk logiknya ini ibaratnya kita buat nanti eventnya di sini. Yang pertama, karena kita maunya nanti di bagian button itu kita klik dan nanti akan tampil pilihan ini. Berarti di sini kita kasih misalnya free path misalnya button, kita kasih button misalnya seperti ini, titik koma, dan di bagian main itu kita tambahkan di sini. Untuk main activity kita tambahkan di sini, kita deklarasikan misalnya button sama dengan button find by ID. Ini ID-nya kita kasih di sini di folder red. ID tadi ID by ID kan. Nah, ID kemudian button. Kita ambil ID-nya berdasarkan button. Oke. Nah, buttonnya diapain? Nah, di sini kita kasih button dot set on click extender. On click extender kita kasih di sini eventnya new view on click listener, ada kan? On click listener. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kemudian kita kasihkan apa ya? Oke, bisa kita kasih di sini open. Bisa buka activity juga bisa sih. Buka activity. Ya, diserah mau dikasih open activity juga nggak apa-apa. Oke, di sini masih merah. Ini kenapa? Karena belum kita deklarasikan. Nah, kemudian berikutnya kita deklarasikan perintahnya itu. Kita kasih di sini public void open. Nah, ini ada open activity. Jadi nanti sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Misalnya open activity, ini buka kurung. Nah, di sini kita kasih kurawal, buka kurawal, tutup. Nah, di sini kita kasih intent, kemudian intent sama dengan new intent. Kita buka this, activity 2 ya. Kita tadi perlunya adalah activity 2, Ahmadi. Nah, itu yang activity paling atas, activity 2 dot class gitu. Kemudian yang berikutnya kita jalankan start activity, kita jalankan intent. Oke, kira-kira sampai di sini sudah selesai. Coba kita jalankan. Kayaknya nggak error. Agak lama sih runningnya. Itu dia masih Gradle with running. Lumayan lama ya. Oh ya, sudah jalan.
Sudah, nah ini sudah jalan kayaknya. Oke, ini sudah jalan. Coba kita pilih buka activity. Nah, ini sudah masuk ke bagian activity berikutnya dan kita klik. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk latihan dari Android Studio pertama kita.